Sampun, sampai di mana? Halaman pinten? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu lillahi ta'ala wa ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihil kiram, summa ila muallifi hadal kitab, summa ila jami'i masyayikhina wa syaihi masyayikhina al-ahya'i minhum wal amwat. Syai'un lillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Antas pundi? Wasaniyuha ya. Wasaniyuha. Itu wasaniyuha secara nahwu, secara sorof, morfologi itu bisa dibaca wasaniha ya, atau wasaniyuha, asalnya dari kata isnani. Isnani satu, wahidun satu, isnani dua. Itu kalau hitungan nominal. Wahidun satu, isnani dua, salah satun tiga, arbaatun empat, khomsatun lima, sitatun enam. Tapi kalau hitungan berurut, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya, itu namanya al-adad at-tartibi. Yang awalnya wahidun itu diganti al-ula, al-awwal kalau laki-laki, kalau mudzakkar al-awwal, asalnya wahidun, artinya satu. Kalau pertama atau ke satu itu al-awwal, itu ke satu. Kalau isnani dua, tapi kalau kedua sani, saniyun atau sani, as-sani. Al-babul awwal, bab yang pertama, bukan al-babul wahid. Jangan, kalau mau bilang bab pertama itu bilangnya al-babul awal, bukan al-babul wahid. Nah, kalau al-babul wahid, al-bab al-wahid artinya satu bab. Tapi kalau al-babul ula artinya bab pertama. Kalau al-babus sani, bab yang kedua. Al-babus salis, bab yang ketiga. Begitu ya. Niku secara bahasa Arabnya. Secara nahwiyahnya itu begitu. Namanya al-adad at-tartibi. Pertama, kedua, ketiga. Kalau laki-laki, kalau mudzakkar, maskulin, al-babu, bab itu laki-laki. Maka dibaca al-babul awwal. Tapi kalau perempuan, misalkan yang perempuan ada tak marbutohnya di belakang, misalkan saburotun. Saburotun artinya papan tulis. As-saburoh al-ula, gitu ya. As-saburoh as-saniyah, itu kalau perempuan, di belakangnya dikasih tak. Tapi kalau laki-laki, maskulin, mudzakkar, al-babul awwal, al-babus sani. Kenapa? Karena al-bab di sini dianggap sebagai laki-laki, mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena secara lafadz tidak ada tak marbutohnya. Kalau sesuatu yang ada marbutohnya, misalkan mim sahatun, penghapus. Mim sahatun. Al-mim sahah al-ula. Kalau al-bab, al-babul awwal. Kalau mim sahah, al-mim sahah al-ula. Kenapa? Karena al-mim sahah itu muannas, feminim, perempuan. Kalau yang al-bab, babun, pintu, itu laki-laki, maskulin. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada perbedaan antara mudzakkar dan muannas.
Kalau di dalam bahasa Inggris tidak ada. Ya. Misalkan you itu kamu laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau di bahasa Arab itu dibedakan. Kalau untuk laki-laki kamu anta, kalau perempuan anti, itu beda. Huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan. Nah kalau di dalam bahasa Inggris he itu dia laki-laki, she dia perempuan, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha, lan utawi kaping pindhone furud. Wasaniha lan utawi kaping pindhone furud iku waslu dhahiri wajhihi. Iku waslu dhahiri wajhihi, basuh jabane wajahe mutawaddi. Wasani halan utawi kaping pindhone furud iku waslu dhahiri wajhihi, basuh jabane wajahe mutawaddi. Iku waslu dhahiri wajhihi, basuh jabane wajahe mutawaddi. Mutawaddi artinya orang yang wudu. Dari kata kerja tawaddo'a yatawadda'u tawaddu'an. Tawaddo'a telah berwudu, yatawadda'u sedang wudu, tawaddu'an wudu, wa mutawaddo'an wudu, fahuwa mutawaddi'un orang yang wudu, namanya isim fa'il. Wasani halan utawi kaping pindhone furud iku waslu dhahiri wajhihi, basuh jabane wajahe mutawaddi. Li ayatin krono ayat. Li ayatin krono ayat. Krono tandanya ain di atas. Li ayatin krono ayat. Fausilu wujuhakum. Ayat fausilu wujuhakum. Fausilu mongko mbasuwa sira kabeh wujuhakum ing wajahe sira kabeh. Itu ada ayat bunyinya fausilu wujuhakum. Jadi landasannya orang wudu basuh muka itu adalah karena ada ayat yang mengatakan fausilu wujuhakum. Fausilu basuhlah wujuhakum wajah-wajah kalian. Yang kemarin saya sempat ngajar usul fikih itu tahun sebelum ini mungkin pernah saya terangkan ya. Ada kata kerja perintah fausilu, wudulah kalian. Fausilu wujuhakum, basuwa sira kabeh wujuhakum ing wajah sira kabeh. Wa huwa lan utawi wajah, wa huwa lan utawi wajah tulan ing dalem sak dawane. Wa huwa lan utawi wajah tulan ing dalem sak dawane iku ma perkara iku ma perkara baina mana biti sya'rin kang ana ing dalem antarane pira-pira nggon cukule.
iku ma perkara baina manabiti sya'ri ra'sihi kang ana ing dalem antarane pira-pira nggon cukule rambute sirae mutawaddi. Nonton nggih, ada yang ketinggalan. Iku ma perkara baina mana biti sya'ri ra'sihi kang ana ing dalem antarane pira-pira nggon cukule rambute sirae mutawaddi. Ghaliban ing dalem sak kaprae. Ghaliban ing dalem sak kaprae. Jadi mana biti sya'ri itu ini. Niki. Batuk ini. Nonton nggih. Ghaliban ing dalem sak kaprae. Wa tahta muntahai lahyaihi harakati wa tahta muntaha lahyaihi lan ing dalem saandape wa tahta muntaha lahyaihi lan ing dalem saandape katoke apa lahyaihi itu rahang, apa rek bahasa Jawanya lah rahang itu rahang loro. Rahang itu apa rahang? Inilah, ini rahang namanya, yang tulang rahang ini dua nih. Jadi wajah itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut sini sampai rahang sini. Muntaha lahyaihi katoke rahang loro. Rahang, tulis saja rahang. Rahang itu kalau kita bicara mulut itu kan yang bawah itu kan yang di pentang itu kan yang bawah apa kalau ngomong itu. Ya ini rahang. Namanya rahang. Jadi kalau kita bicara itu diangkat naik turun ini. Ya itu namanya rahang. Tulang rahang. Bi fathil lam kelawan fathil lam. Fahuwa mongko utawi muntahal lahyaihi Fahuwa mongko utawi muntahal lahyaihi iku minal wajhi setengah saking wajah. Setengah saking wajah. Dunama tahtahu. Dunama orase perkara. Dunama orase perkara tahtahu kang ana ing dalem saandape muntaha lahyaihi. Dunama orase perkara tahtahu kang ana ing dalem saandape muntaha lahyaihi. Dunama orase perkara tahtahu kang ana ing dalem saandape muntaha lahyaihi. Di wajah itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut sini, mana biti sya'ri atas sini sampai ke bawah sini, itu namanya wajah. Ya. Wasya'ri lan rambut.
Wa sya'ri lan rambut annabiti kang cukul. Wa sya'ri lan rambut annabiti kang cukul. Alama ing atase perkara tahtahu kang ana ing dalem saandhape muntaha lahyaihi. Wa sya'ri lan rambut annabiti kang cukul. Alama ing atase perkara tahtahu kang ana ing dalem saandhape muntaha lahyaihi. Jadi yang dinamakan wajah dari atas ke bawah itu dari mana biti sya'ri, dari tempat tumbuhnya rambut di atas ini sampai ke bawah di rahang, sampai di rahang bawah. Itu namanya wajah. Selain itu bukan wajah. Nah, ini belakang ini bukan wajah. Nah, wajah itu dari atas di sini sampai ke sini. Ini. Berarti ke atas. Wa ardon lan ing dalem saambane wa ardon lan ing dalem saambane iku ma perkara wa ardon lan ing dalem saambane iku ma perkara baina udunaihi kang ana ing dalem antarane kuping loro. Baina udunaihi kang ana ing dalem antarane kuping loro. Ing dalem tandanya dha di atas. Dha di atas artinya ing dalem. Wa yajibulan wajib apa waslu sya'ril wajhi. Wa yajibulan wajib apa waslu sya'ril wajhi, basuh rambute wajah. Wa yajibulan wajib apa waslu sya'ril wajhi, basuh rambute wajah. Min hudbin saking idep. Min hudbin saking idep. Wahajibin lan alis. Wahajibin lan alis. Wasyaribin lan brengos. Wasyaribin lan brengos. Brengos itu kumis. Kalau yang bawahnya ini, bawahnya bibir apa? Kalau janggut kan ini, kalau ini apa namanya? Napa? Kalau jenggot kan yang di dagu sini, itu ada sendiri bahasa Arabnya. Kalau ini sendiri, bahasa Arabnya sendiri. Apa namanya ini? Bukan jenggot ini. Apa? Takujeng. Takujeng nama takujeng. Tak kumis, tak jenggot. Jenggot bukan, kumis juga bukan. Napa? Wa anfaqatin. Nah ini, wa anfaqatin. Jadi anfaqah itu adalah bulu yang rambut yang ada di bawahnya bibir, sedikit. Wa anfaqatin lan ini ditulis rawis. Di sini rawis itu rawis, tulis saja rawis. Wa anfaqatin lan rawis. Apa? Wa anfaqatin lan rawis. Rawis apa rawis? Wa lihyatin lan jenggot. Nah ini. Jadi kalau lihyah itu adalah jenggot, kalau anfaqah itu yang di atasnya jenggot. Wa lihyatin lan jenggot. Wa hiya lan utawi lihyah
Wahiyalan utawi lihyah iku ma perkara nabata kang cukul apa ma. Wahiyalan utawi lihyah iku ma perkara nabata kang cukul apa ma aladakoni ing atase janggut. Aladakoni ing atase janggut. Jadi jenggot itu adalah yang tumbuh di dagu ini. Alat dakoni ing atase janggut. Dakonun tuh janggut. Wa huwa lan utawi dakon iku mujtama'ul lihyaini. Wa huwa lan utawi ad-dakon itu iku mujtama'ul lihyaini nggon kumpule rahang loro. Iku mujtama'ul lihyaini, mujtama'ul lahyaini, ya, diharokati pakai fathah. Mujtama'ul lahyaini nggon kumpule rahang loro. Jadi rahang, ini lihat rahang di pinggir ini kumpul jadi satu, ketemu jadi satu di sini namanya dagu. Lah, rambut yang tumbuh di dagu namanya jenggot. Kalau di bawahnya bibir, di atasnya dagu namanya apa tadi? Rawes, ya. Wa huwa lan utawi dakon iku mujtama'ul lihyaini nggon kumpule rahang loro. Wa idarin lan ati-ati. Bahasa Jawa itu ati-ati. Ati-ati itu apa? Itu ada sendiri definisinya. Wa idarin lan ati-ati. Bahasa kolbun itu artinya apa, Dek? Kolbun. Hati, ya. Kalau kita mau bilang hati-hati, itu dulu bilang kolbun karena kolbun itu artinya hati. Kolbun hati-hati. Ada sebenarnya hati-hati itu bahasa Arabnya, sampean hati-hati ya di jalan, itu namanya ihdzar, ngati-ngati yo sira, ya. Ihdzar, ngati-ngati yo sira. Bukan kolbun. Kalau kolbun ya wa idarin lan hati-hati. Nah, wa huwa lan utawi idar iku ma perkara. Wa huwa lan utawi idar iku ma perkara nabata kang cukul apa ma. Nabata kang cukul apa ma alal azmi ing atase balung. Alal azmi ing atase balung. Al muhadhi kang ngepasi. Al muhadhi kang ngepasi utawa manceri. Al muhadhi kang ngepasi lil uduni maring kuping. Jadi izar itu adalah apa? Rambut yang tumbuh di lurus dengan tulangnya kuping, telinga sini. Bukan yang ini ya, bukan yang ini. Ini ada sendiri nanti. Namanya arid namanya ini. Arid itu artinya godek. Godek, tahu godek itu? Godek itu yang turun sedikit. Nah, ini yang turun sampai ke sini nanti, yang turun lagi ke sini itu bahasa Arabnya ada lagi. Kalau idar itu rambut yang tumbuh di sebelahnya kuping, pas dengan sini. Itu wajib dibasuh ketika wudu. Terus godek ada lagi, arid nanti, arid itu yang turun sampai sini, sampai batasnya ini. Nah, kalau yang nanti turun lagi sambung sama janggot ini, itu namanya ada lagi bahasa Arabnya, beda ya.
Nah, itu semua harus dibasuh. Kalau ada itu harus dibasuh dan harus sampai tembus kulit. Jangan hanya dibasuh luarnya. Tapi kalau jenggot yang tumbuh di bawah ini itu tidak harus dibasuh sampai tembus ke kulitnya. Tapi kalau yang di sini itu harus dibasuh sampai tembus kulitnya. Sampai kulitnya sampai kena air. Kalau tidak kena air, cuman rambutnya saja menjadi tidak sah. Wa idzarin lan wa huwa lan utawi idzar iku ma perkara nabata kang cukul apa ma alal azmi ing atase balung al muhadhi kang ngepasi utawa manceri lil uduni maring kuping. Wa aridin lan godhek. Apa godhek itu apa godhek? Ini yang biasanya kalau potongan terus diginikan sampai sini itu namanya godhek. Turun dari sini ke sini, dari sini ke sini. Sebenarnya kalau ada LCD-nya kan bisa gambarnya itu diperlihatkan. Saya pingin begitu. Kapan-kapan, tapi tidak perlu ini, tidak perlu apa namanya? Tidak perlu kalau saya ngaji tidak perlu disediani LCD, tidak apa-apa, tidak usah. Nanti tambah kalau nggak ada LCD-nya nggak mau ngaji nanti, sudah tidak usah. Tapi nanti kalau ingin lihat, insya Allah di kitab di Kamus Al-Munawwir itu, Kamus Al-Munawwir itu nanti ada gambarnya wajah, mana yang izar, mana yang arid itu ada, mungkin ada di situ. Kamus namanya Al-Munawwir. Atau kamus yang apa itu satunya yang Ustadz At-Tabiq Ali itu yang nulis kamus. Jadi Al-Munawwir itu yang nulis itu namanya Kiai Warson Munawwir. Kiai Warson Munawwir. Itu diakui itu. Kalau panjenengan sewaktu-waktu nanti online itu buka situs wakfiyah.com. Itu tempatnya kitab-kitab online. Itu di situ kalau ada kitab dari Indonesia, salah satunya itu ya Kamus Al-Munawwir, kamus. Nah, sayang itu apa namanya? Jarang yang buka itu wakfiyah.com. Jadi internasional insya Allah itu sudah, kalau Kamus Al-Munawwir itu sudah diakui sebagai kamus yang. Kalau yang kamus Arab Inggris itu namanya Al-Maurid. Coba buka Kamus Al-Maurid. Kamus Arab Inggris. Kalau yang kamus Arab, jadi Arab, ma huwal arid yang seperti ini, al aridu huwa apa, ya. Itu yang kamus bahasa Arab itu namanya Mu'jam Al-Wasit. Silakan kalian itu. Itu diterbitkan oleh pemerintah Mesir. Ada lagi Al-Misbah yang sudah lama itu. Karyanya siapa? Al-Misbah, Al-Misbahul Munir. Silakan buka. Jadi definisi-definisi di sini kan ada, misalkan ya. Kemarin itu kan ngaji sebelum ini kan ada sondal. Sondal itu kayu cendono. Diterjemahkan di sini kayu cendono. Tapi sebenarnya yang dimaksud itu kan yang nulis kan orang Arab. Yang nulis kan orang Arab. Sebenarnya persepsi orang Arab ketika bilang sondal itu apakah seperti kayu cendana yang ada sekarang di Indonesia ini? Nah, itu bisa kita lihat, kita lacak melalui kamus yang ditulis oleh orang Arab, utamanya kamus yang masanya ditulis pada masanya paling dekat dengan penulis kitab ini, supaya persepsinya sama, supaya nggak seperti dulu. Konon itu Syekh Nawawi Banten itu orang Indonesia itu sering dicibir gitu sama orang Arab zaman dulu. Itu kenapa? Karena belut itu dikira ular, jadi padahal persepsi kita di sini belut tidak sama dengan ular, ya kan gitu. Tapi waktu itu karena belut waktu itu mungkin belum ada foto sebagus sekarang, HP sekarang ini, itu zaman itu belut itu dilukis lah, itu tidak ada fotokopian dan lukisannya masih sederhana lah, sama orang Arab dikira ulo. Jadi belut itu adalah hayatun. Hayatun itu artinya apa? Ular. Bukan hayatun.
bukan hayatun, bukan hayya. Hayya itu artinya ular. Jadi dikira, oh orang Indonesia tuh makan ular. Padahal bagi kita itu bukan ular, tapi makan belut. Maka Syekh Nawawi menulis takrif tentang welut. Ma huwal welut, gitu ya. Jadi itu begitu. Nah, sondal itu kayu cendana. Kalau saya melihat ya pembahasan yang sebelum-sebelum ini kemarin, sondal itu kayu cendono. Itu bisa dibuat minyak wangi. Tapi kalau saya melihat di Mu'jam Al-Wasit, di ensiklopedi di kamus Al-Wasit itu kayu cendana itu gak seperti kayu cendana yang kita temui di sini itu. Pohonnya kecil-kecil lah, seperti kembang-kembangan itu kecil-kecil. Dan itu memang getahnya itu bisa dibuat wangin-wangen, dibuat pewangi. Dan bukan cendana yang dibawa dari Pasuruan itu, bukan. Ya. Kayu gaharu, itu ada kayu gaharu itu yang dibuat dupa itu juga. Itu supaya kita tahu sebenarnya yang dianggap kayu gaharu, persepsinya orang Arab itu bagaimana, itu kita melihatnya di kamus. Kalau kamus bahasa Arab namanya Mu'jam Al-Wasit, itu ada Misbahul Munir, Mu'jam Maqais Luah, itu banyak sekali. Nah, termasuk yang diakui itu adalah kamus Al-Munawwir ini, yang ditulis oleh Kyai Haji Warson Munawwir. Jenengan harus punya, santri itu harus punya. Nulis buku itu enak. Kalau tidak salah kan Kyai Warson Munawwir itu sudah wafat. Jadi orang dikenang itu karena karyanya. Mana kita bisa tahu? Syekh Zainuddin Al-Malibari ini dari India, dari Malabar, India ini. Sampai sekarang kitabnya dibaca meskipun orangnya sudah wafat. Romo Yai Abdul Ghani sekarang sudah wafat, tapi paling tidak itu pondoknya masih dipakai orang. Itu orang dikenang itu karena jasanya, punya tinggalan. Nah, itu kan al-yauma naktubu ma qaddamu wa asarahum. Al-yauma, pada hari kematian itu, naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Naktubu, kami mencatat, katanya Allah itu, kami mencatat apa? Ma qaddamu, ibadah apa yang dipersembahkan kepada kami. Wa asarahum, dan peninggalan apa yang sampai sekarang masih ada. Di panjenengan itu, kita ini hidup itu harus punya kenangan, harus ada yang dikenang. Makanya panjenengan disuruh untuk wakaf atau jariah. Ketika panjenengan nyumbang pembangunan masjid ini, paling tidak panjenengan itu dikenang orang di dunia itu. Setelah panjenengan mati, bahwa ini masjid ini berdiri atas jasanya santri-santri sini. Itu namanya, kalau ulama-ulama dulu meninggalkan kitab, sehingga meskipun sudah wafat, kitabnya tetap dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di mana ini? Wa aridin lan godek. Wa huwa lan utawi arid iku ma perkara. Wa huwa lan utawi arid iku ma perkara. Inhato kang temurun apa ma. Inhato ya. Inhato kang temurun apa ma. Inhato kang temurun apa ma anhu saking idhar. Inhato kang temurun apa ma anhu saking idhar. Perhatikan saya. Jadi kalau apa tadi itu? Idhar itu ini ya, lurus dengan tulangnya telinga. Kalau arid itu yang turun dari idhar ini, yang turun dari idhar ini sampai ke lurus dengan pucuknya sini, kuping. Nah, lurus dengan pucuknya kuping ini namanya arid. Dari sini ke sini namanya arid. Lah nanti ada sendiri yang dari sini ke sini
sambung dengan jenggot itu namanya ada sendiri. Itu semua harus dibasuh ketika wudhu dan harus tembus kulit. Tidak boleh hanya dibasuh sedikit-sedikit. Misalkan ada yang brengosnya ketel itu ya, itu yang bagian sini harus tembus sampai kulit meskipun tebal. Tapi kalau jenggot yang di sini itu hanya dibasuh luarnya saja, tidak apa-apa, tidak usah sampai tembus kulitnya. Ma perkara in hattoh kang temurun apa ma anhu saking idar ilal lihyati maring jenggot ilal lihyati maring jenggot. Nih ya, turun. Berarti sini ya, turun. Karena ini mempersepsikan orang Arab yang rata-rata brengosnya tebel-tebel. Itu maka sakjane orang berjenggot itu sunnah apa tidak? Memang orang Arab itu Nabi tinggal di Arab dan orang Arab rata-rata itu gennya itu cenderung untuk menumbuhkan jenggot. Beda dengan orang Cina. Kalau orang Cina itu gennya memang tidak bisa tumbuh rambut kecuali mungkin sedikit. Jadi itu sebenarnya melihara jenggot itu apa? Bagaimana? Zaman dulu di zaman Nabi itu nggak ada seragam seperti sekarang Arema, Persebaya, seragaman gitu. Tapi zaman Nabi itu bagaimana caranya ngeri gitu bahwa ini orang Islam, ini orang, kan ada 3 kelompok itu ya. Orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi. Lah, ini semuanya tiga-tiganya itu adalah termasuk millata Ibrahim Hanifa, agama dari keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya 2 anak, satu Ishak, satu Yakub. Nah, yang Ishak nabi-nabi sebelum satu Ishak, satu Ismail ya. Ismail sama Ishak ini. Nah, yang Nabi Ishak itu yang menurunkan nabi-nabi sampai sebelum Nabi Muhammad, sampai Nabi Isa. Itu keturunannya Ishak. Yang Ismail tidak ada yang menjadi nabi kecuali Nabi Muhammad. Nah, jadi Islam, jadi Ishak menurunkan punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya anak siapa? Anaknya Yusuf. Itu pokoknya terus itu sampai Nabi Isa. Nah, si Yakub ini disebut dengan Yahudi, ya. Si Yakub ini, jadi Nabi Ishak itu punya anak 2. Satunya namanya Ish, yang satunya namanya Yakub. Lah, si ini Ish sama Yakub ini musuhan. Karena musuhan, adiknya Yakub ini sama Ish ini, anaknya Nabi Ishak ini dua-duanya itu mau dibunuh. Akhirnya dia disuruh kabur sama orang tuanya, sama Nabi Ishak disuruh, kamu pergi sana, takut dibunuh sama kakakmu gitu. Si Yakub ini pergi. Nah, perginya itu ketika malam hari. Kenapa? Kalau siang takut ketahuan. Jadi perginya malam. Kalau pagi, kalau siang itu istirahat di gua. Kalau malam berangkat lagi gitu. Nah, jadi dijulukilah yang namanya Yakub ini dijuluki sebagai orang yang suka berjalan di tengah malam. Nah, itu namanya Israel. Jadi namanya Yakub ini dijuluki sebagai Israel. Israel artinya orang yang suka berjalan di tengah malam. Sehingga kalau sekarang ada nama-nama Bani Israel berarti keturunannya Nabi Yakub, keturunannya Israel. Yakub punya anak Yusuf. Yakub itu punya anak banyak sekali karena istrinya kalau tidak salah 7. Nah, yang paling banyak menurunkan putra itu adalah orang namanya Yahuda. Nah, ini keturunannya banyak. Sehingga Yahuda itu anaknya disebut dengan Yahudi. Jadilah agama Yahudi, agamanya Nabi Musa. Semua nabi-nabi ini dari kalangan Yahudi semua, keluarga turunan dari Yahudi termasuk Nabi Isa. Nabi Isa lahirnya di Palestina. Nah, Nabi Isa bawa agama namanya
Nasrani. Jadi Yahudi, Nasrani sama-sama keturunannya Nabi Ibrahim. Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Yahuda. Itu ya. Nonton nggih? Itu biar ngerti panjenengan. Makanya disebut dengan millata Ibrahim Hanifa. Lah, si Ishak ini berkembang tumbuh di Palestina. Ismail diboyong ke Mekah. Dia akhirnya besar di Mekah, tumbuh di Mekah, sampai punya keturunan di Mekah. Tidak ada yang menjadi nabi kecuali nanti Nabi Muhammad. Sakjane Islam, Yahudi, Nasrani itu seduluran. Begitu loh. Yang disebut oleh Al-Quran sebagai millata Ibrahim Hanifa, agama-agama keturunannya Nabi Ibrahim. Nah, ketika Nabi Muhammad datang waktu itu ada 3 kelompok ini selain orang musyrik. Sebenarnya dakwahnya Nabi itu adalah supaya orang musyrik sing nyembah berhala ini biar tobat gitu loh maksudnya, biar nggak nyembah berhala. Lah, tidak ada sebenarnya rasa permusuhan Nabi kepada 2 agama ini, baik Yahudi maupun Nasrani. Kenapa? Karena sama-sama millata Ibrahim Hanifa, sama-sama dari yang moyang yang sama, yaitu Ibrahim. Cuman orang Yahudi sama Nasrani ketika itu iri. Irinya begini, irinya itu karena biasanya nabi-nabi itu bukan dari kalangan Ismail. Lah kok Muhammad ini ngaku nabi tapi dari kalangan Ismail, jadi gak terima. Sakjane aku gitu ya. Nah, itu begitu ceritanya. Nah, ada 3 golongan Yahudi dan Nasrani. Ini nengerine dulu ndak ada seragam, ndak ada alma mater. Jenengan nih putih-putih begini. Kalau nggak putih berarti bukan santri Alfitriyah, begitu bukan. Kalau dulu nengerine itu pakai jenggot sama kumis. Rata-rata orang Nasrani itu kumisnya dipelihara, jenggotnya tidak. Rata-rata orang Yahudi itu adalah dia itu kumisnya tebal, jenggotnya juga panjang. Nah, sehingga Nabi, lek ngono nengeri orang Islam itu bagaimana caranya? Jenggotnya potong kumisnya biar gak seperti Nasrani, potong jenggotnya supaya tidak pelihara jenggotnya supaya tidak seperti Yahudi. Jadi kalau Yahudi kumis sama jenggotnya tebal, kalau Nasrani ketika itu kumisnya tebal. Jadi itu asal mulanya itu sama Nabi, potong kumismu, peliharalah jenggotmu. Nah, itu perintah Nabi itu begitu, untuk membedakan antara Yahudi sama Nasrani tadi. 3 kelompok besar ini. Enggak belajar tarikh namanya mungkin. Nah, jadi sebenarnya jenggot itu sunnah apa tidak itu? Jadi ya bisa dikatakan sunnah kalau kita Nabi menyuruh begitu ya. Tapi kan sekarang sudah tidak. Orang Yahudi juga banyak yang sudah nggak jenggotan, nggak kumisan. Orang Nasrani juga nggak. Kan tapi kan sudah tahu. Oh ini Yahudi, ini bukan, kan begitu kan sudah tahu dari pakaian dan sebagainya. Karena dulu di waktu itu zaman perang ya, zaman perang. Jadi supaya tahu, ini kalau jenggotan tok itu berarti Islam, begitu loh. Wah ini kalau berenggosan berarti Nasrani, begitu. Itu begitu. Nah sekarang kan tidak, sudah bukan kondisi perang, nggak butuh seragam gitu loh, nggak butuh seragam. Sampean mau jenggotan monggo, nggak jenggotan tidak apa-apa. Mau kumisan saja boleh, mau kumis sama jenggot juga boleh. Jangan dilebih-lebihkan kayak begitu itu, nggak usah dilebih-lebihkan. Nanti orang pancene dasare nggak bisa tumbuh jenggot, terus mau dikasih apa penumbuh rambut itu digosok-gosok gini dikasih penumbuh rambut, nggak usah. Orang Cina itu rata-rata gennya itu memang tidak bisa tumbuh jenggot terlalu banyak, sehingga rata-rata orang Cina, orang Korea itu kan kasihan kalau dipaksa harus berjenggot kan gitu. Jadi nggak usah dilebih-lebihkan. Kalau yang mau jenggotan silahkan. Itu ngoten, ceritanya itu begitu ya. Jadi Yahudi, Nasrani sama Islam itu termasuk millata Ibrahim Hanifa. Wa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, kami perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk apa? Anittabi, untuk mengikuti apa? Millata Ibrahim hanifa, agamanya Nabi Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin, dia bukan orang musyrik. Jadi Yahudi Nasrani itu bukan orang musyrik, yang diperangi Nabi itu musyrikin.
Ya, musyrikin. Nah, ini kalau belajar tarikh panjenengan kok begini. Nah, belajar sejarah itu tidak apa-apa. Wa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifah. Dalam fikih itu ada namanya syar'u man qablana, syariat-syariat Nabi sebelum kita. Ya. Ada syariat Nabi sebelum kita yang masih dipakai sampai sekarang. Contohnya khitan. Khitan itu syariatnya Nabi Ibrahim. Ya. Itu namanya syar'u man qablana. Hukumnya syar'u man qablana syar'un lana ma lam yarid syar'una bi khilafihi. Syariat Nabi sebelum kita itu menjadi syariat bagi orang Islam sebelum ada syariat kita yang menghapusnya. Ya, contohnya khitan tadi. Orang yang pertama kali pakai celana pendek, pakai celana itu maksudnya baju yang dijahit itu Ibrahim. Jadi panjenengan sekarang pakai baju sekarang ini itu adalah syariatnya Ibrahim. Nonton nggih? Itu kalau usul fikih itu ada. Jadi usul fikih itu syar'u man qablana. Bagaimana kita menghadapi syariat Nabi sebelum kita? Nabi Musa, syariatnya Musa itu membolehkan menikahi 2 orang perempuan yang saudara. Jadi kalau saya misalkan ada kakak beradik, semuanya mau dinikahi oleh saya itu boleh. Di zaman Nabi Isa itu, Nabi Musa kan menikahi anaknya Nabi Syuaib. Anaknya Nabi Syuaib 2, perempuan-perempuan 2 itu dinikahi. Nah, tapi ketika sudah Nabi Muhammad menghapus itu tidak boleh. Wa anta jama'a bainal ukhtaini. Jadi tidak boleh menikahi 2 saudara perempuan yang sekandung. Tidak boleh. Kalau di zaman Nabi Muhammad, tapi waktu Nabi Musa itu masih boleh. Zaman Nabi Adam menikah sesama saudara kandung boleh, sekarang sudah tidak, ya. Ya memang waktu Nabi Adam siapa lagi orangnya cuma itu aja kan. Itu. Jadi syariat-syariat Nabi sebelum kita itu menjadi syariat bagi orang Islam sebelum syariat kita itu menghapusnya. Contoh Nabi Musa itu orang yang habis berzina berbuat dosa besar itu tobatnya itu harus dengan bunuh diri. Tapi sekarang sudah tidak. Nah, coba siapa yang salah satu dosa besar itu adalah uququl walidain. Jadi pernah membentak orang tua itu sudah dosanya besar. Kalau mau tobat kayak gitu itu kalau tobat zaman Nabi Musa itu harus mau bunuh diri. Faqtulu anfusakum. Itu jadi bunuhlah diri kamu sendiri itu. Itu kan persidangannya. Itu syariatnya Musa, tapi sekarang sudah dihapus. Zaman sekarang pokoknya sampean itu sadar, perbanyak baca istighfar, tidak usah ngulangi lagi dosa itu sudah diterima, tobatnya itu sudah diterima. Tapi kalau zaman dulu pertobatan itu harus pakai bunuh diri. Kalau dosanya besar, membunuh, berzina, termasuk kalau sekarang itu uququl walidain. Nah, itu tidak semua syariat Nabi yang sebelum kita menjadi syariat bagi kita, tapi enggak semuanya. Enggak semuanya maksudnya apa? Kecuali yang sudah dihapus. Ya, kecuali sudah dihapus. Kalau khitan ini kan tidak. Terus apalagi kurban. Syariat kurban itu syariatnya Ibrahim. Syariat kurban itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim. Namanya syar'u man qablana. Syariatnya Nabi sebelum Nabi kita. Sebelum Nabi Muhammad. Nah, kenapa masih dipakai? Karena Islam itu anittabi millata Ibrahim hanifah. Ya, mengikuti agamanya Ibrahim. Haji. Yang pertama haji siapa? Siapa? Yang bangun Ka'bah itu? Nabi Ibrahim. Jadi haji itu adalah syariatnya Ibrahim. Banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Pundi niki. Kalau cerita kayak begini nanti jenengan ngantuk ya. Hah? Ngomong apa? Jadi budaya literasi itu harus dikembangkan lah. Panjenengan itu meneng-meneng baca kitab, meneng-meneng baca buku. Tapi saya lihat rajin-rajin terutama yang perempuan-perempuan ini senang baca novel tapi yang dibaca. Akan baca novel. Kalian baca buku. Ustadz saya namanya Ustadz Rohmat itu. Itu muridnya Syekh Alwi Al-Maliki.
Itu MTS itu sudah biasa ngafalkan. Ini menurut pendapat ini, hukumnya ini di kitab ini, itu sudah MTS itu sudah biasa begitu. Apa jenengan sekarang ada HP apalagi itu kan repot. Tapi sudahlah, itulah zamannya. Kalau orang nggak bertanggung jawab bilang salahnya zaman, katanya. Wis zaman ini koyok gini katanya. Sebenarnya sing salah itu menungsone. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sejarah biar kalian itu wawasannya luas. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana ini? Ngomong doa. Ini kalau kalian nerangkan. Wa aridun wa huwa ma in hatta anhu ilal lihyati. Wa minal wajhi lan iku setengah saking wajah. Humratus syafataini utawi abang-abange lambe. Harus kena basuh juga. Wa minal lihyati lan iku setengah saking wajah. Humratus syafataini utawi abang-abange lambe. Wa maudhi'ul ghamam lan panggonane sinom. Tulis saja. Wa maudhi'ul ghamam lan panggonane sinom. Poni. Nih. Wa maudhi'ul ghamam lan panggonane sinom. Wa huwa lan utawi maudhi'ul ghamam wa huwa lan utawi maudhi'ul ghamam iku ma perkara nabata kang cukul apa ma. Sebentar. Wa huwa lan utawi maudhi'ul ghamam iku ma perkara nabata kang cukul alaihi ing atase ma. Wa huwa lan utawi maudhi'ul ghamam iku ma perkara nabata kang cukul alaihi ing atase ma apa asy'ru rambut minal jabhati saking batuk. Minal jabhati saking batuk. Jadi ini poni itu loh. Tahu? Maudhi'ul ghamam itu poni yang ini. Tuh kan ghamam. Ghamam itu arti sebenarnya ghamam itu arti sebenarnya kan awan. Jadi seperti awan kan itu. Poni itu kan seperti awan. Maudhi'ul ghamam panggonane sinom wa huwa lan utawi maudhi'ul ghamam iku ma perkara nabata kang cukul apa alaihi ing atase ma apa asy'ru rambut. Minal jabhati saking batuk. Duna mahallit tahdhif ing dalem saandape panggonane krian. Duna mahallit tahdhif ing dalem saandape panggonane krian. Alal asoh ing atase kaul kang luwih sah. Alal asohi ing atase kaul kang luwih sah. Wa huwa lan utawi mahallut tahdhif iku ma perkara nabata kang cukul alaihi ing atase ma. Wa huwa lan utawi mahallut tahdhif iku ma perkara nabata kang cukul apa ma. Sebentar. Wa huwa lan utawi mahallut tahdhif iku ma perkara nabata kang cukul alaihi ing atase ma apa asy'ru rambut.
Wa huwa lan utawi mahallu tahdhif iku ma perkara nabata kang cukul alaihi ing atase ma apa asy'ru rambut. Al khafifu kang tipis. Al khafifu kang tipis. Khafif artinya tipis. Kalau khafifah itu artinya tipis atau ringan ya. Kalau khafifah itu perempuan yang ringan. Khafifah. Mbak Khafif, saya punya tangga namanya Khafifah. Khafifah, Khafif, Khafifah. Khafifah itu perempuan. Kalau ada tak marbutohnya di belakang artinya perempuan. Baina ibtida'il idari ing dalem antarane kawitane hati-hati. Baina ibtida'il idari ing dalem antarane kawitane hati-hati. Hati-hati apa tadi? Ini ya. Wan naz'ati lan apa? Lengar apa? Wan naz'ati lan lengar. Lengar apa lengar? Wan naz'ati lan lengar. Waduna watadil uduni lan saandape pentile kuping. Waduna watadil uduni lan saandape pentile kuping. Ini pendile kuping nih, pendile kuping. Wan naz'atani lan utawi wan naz'ataini lan panggonan wan naz'ataini itu dinasab ya pakai ya. Wan naz'ataini alifnya diganti ya. Lan panggonan tuang. Wan naz'ataini lan panggonan tuang. Wahuma lan utawi naz'ataini iku bayadoni. Wahuma lan utawi naz'ataini iku bayadoni putih-putih loro. Iku bayadoni putih-putih loro yaktanifani kang ngubengi apa bayadoni. Yaktanifani kang ngubengi apa bayadoni an-nasiyata ing ubun-ubun. Yaktanifani kang ngubengi apa bayadoni an-nasiyata ing ubun-ubun apa? Bun-bunan itu loh, ubun-ubun. Ubun-ubun. Ini ubun-ubun ini. Di ini, ya. Wa maudhi'us ilan panggonane botak. Jadi kalau maksudnya gini, kalau ada orang rambutnya agak botak, tumbuhnya di sini, berarti di situ juga dibasuh juga. Wa huwa ma bainahuma. Wa huwa lan utawi maudhi'us iku ma perkara bainahuma kang ono ing dalem antarane naz'atani.
Wa huwa lan utawi maudhi'us shol'i iku ma perkara bainahuma kang ana ing dalem antarane naz'atani. Ida inhasara ing dalem tatkalane sumila anhu saking ma. Ida inhasara ing dalem tatkalane sumila anhu saking ma apa asy'ru rambut. Ida inhasara ing dalem tatkalane sumila anhu saking ma apa asy'ru rambut. Wa yusannu lan den sunahake apa waslu kullima basuh saben-saben perkara. Wa yusannu lan den sunahake apa waslu kullima basuh saben-saben perkara. Kila kang den ucapake apa ma. Oh, sebentar. Kila kang den ucapake wa yusannu lan den sunahake apa waslu kullima basuh saben-saben perkara. Kila kang den ucapake apa annahu setuhune ma. Wa yusannu lan den sunahake apa waslu kullima basuh saben-saben perkara. Kila kang den ucapake apa annahu setuhune ma iku laisa ora ana apa ma. Iku laisa ora ana apa ma iku minal wajhi saking wajah. Kila kang den ucapake apa annahu stuhune ma iku laisa ora ana apa ma iku minal wajhi saking wajah. Jadi laisa itu ada yang mengatakan laisa itu fiil, ada yang mengatakan bukan fiil tapi isim, ya. Wa yajibulan wajib. Niki nutut napa mboten? Kurang lambat apa kurang cepat? Kurang cepat. Wa yajibulan wajib apa waslu dhahirin. Apa waslu dhahiri basuh njobone. Wa yajibulan wajib apa waslu dhahiri basuh njobone. Wa batini kullin lan jerone saben-saben. Wa batini kullin lan jerone saben-saben. Minasyu'uri sangking rambut. Minasyu'uri sangking rambut. Nah, perlu diketahui bahwa sebenarnya kalau sya'run rambut itu adalah bulu seperti ini. Tapi kalau yang seperti kucing apa itu namanya sya'run. Sya'run itu rambut. Tapi kalau bulu itu yang dimaksud adalah seperti bulunya ayam itu namanya bulu. Kalau dia pada manusia, pada kucing, pada sapi itu yang kecil-kecil itu namanya rambut. Ya, rambut. Kalau bulu itu adalah seperti pada ayam, unggas-unggas itu namanya bulu. Jadi bulunya macan katanya. Bukan bulunya macan itu, rambutnya macan. Kalau kayak gitu namanya rambut. Nah itu salah kaprah. Kalau bulu itu seperti di ayam itu namanya bulu. Bahasa Arabnya apa ya? Saya lupa itu kalau yang bulunya ayam itu bahasa Arabnya lain lagi. Sya'run artinya rambut. Tapi kalau sya'rul bakor itu yang dimaksud bulunya apa itu? Yang kita sebut sebagai bulunya sapi itu. Sebenarnya bukan bulu. Kalau bulu itu adalah untuk ayam. Wa yajibu wa batini kullin lan jerone saben-saben minasyu'uri saking pira-pira rambut asabiqati kang wis dingin
As-sabiqati kang wis dingin. Wa in kasufah diharokati kasufah ala wazni faula. Wa in kasufah lan senajan ketel opo kulin. Wa in kasufah lan senajan ketel opo kulin. Linadratil kasafati krono longkone ketel. Linadratil kasafati krono longkone ketel fiha ing dalem syuur. Linadratil kasafati krono longkone ketel fiha ing dalem syuur. Ya. La batini kasfilih yatin. Ora se jerone ketele jenggot. La batini kasfilih yatin. Ora se jerone ketele jenggot. Maksudnya ngenten. Rambut-rambut yang tadi mulai dari apa ini mah? Godek dan sebagainya, izar dan sebagainya itu, kumis, terus apa? Alis, idap. Ini meskipun dia itu tebel, ketel, tetap harus sampai kepada kulitnya. Ini. Kecuali jenggot. Kalau jenggot tidak harus sampai ke dalam kulit. Jadi cukup di sini aja. Cukup luarnya aja. Tapi kalau mau sampai kulitnya tidak masalah. Kenapa? Karena jarang-jarang ditemui orang alisnya tebel. Jarang-jarang orang ditemui idepnya tebel. La batini kasfilih yatin wa aridin lan godek. Terus ketel itu pelanggarannya apa? Batas-batasnya ketel itu bagaimana pengertiannya? Wal kasifulan utawi ketel iku ma perkara. Wal kasifulan utawi kang aran ketel. Wal kasifulan utawi kang aran ketel iku ma perkara. Lam turo kang ora kena den tingali. Lam turo kang ora kena den tingali. Opo al basyaratu kulit. Opo al basyaratu kulit. Min khilalihi saking sela-selane ma. Min khilalihi saking sela-selane ma. Min khilalihi saking sela-selane ma. Fi majlisit takhatubi ing dalem panggonan lungguhe omong-omongan. Fi majlisil khitabi ing dalem panggonane omong-omongan. Maksudnya ngenten. Yang dinamakan brengos itu tebel jika dia sampai tidak kelihatan kulitnya dari luar. Maksudnya gak kelihatan tuh kalau dilihat biasa, sampai gak ketok. Nah kalau tipis itu berarti masih kelihatan kulitnya. Ya, maksudnya begini. Fi majlisit takhatubi itu maksudnya begini. Jika dilihat dengan biasa-biasa, santai-santai, bukan diteliti. Lah iku ketok, lah iku enggak. Nah itu enggak. Yang dimaksud kalau dilihat sekilas itu seperti tidak terlihat kulitnya, itu namanya ketel. Sini misalkan kan ada itu yang sampai sini-sini rambutnya atau kumisnya atau ininya. Itu yang dinamakan ketel itu adalah batasannya adalah sampai dia tidak terlihat kulitnya dari luar, ya, secara penglihatan biasa bukan dipenelengi. Nggih. Urfan ing dalem kebiasaane. Urfan ing dalem kebiasaane. Wa yajibulan wajib apa wasluma basuh perkara.
Wa yajibulan wajib apa wasluma basuh perkara la yatahaqqaqu kang ora dadi nyoto. La yatahaqqaqu kang ora dadi nyoto. Apa waslu jami'ihi basuh sekabehane ma. Apa waslu jami'ihi basuh sekabehane ma illa biwaslihi angin kelawan basuh jami'ihi illa biwaslihi angin kelawan basuh jami'ihi. Illa biwaslihi angin kelawan basuh jami'ihi. Li'anna ma krana stuhune perkara la yatimmu kang ora bisa dadi sempurna. Li'anna ma krana stuhune perkara la yatimmu kang ora bisa dadi sampurna. Li'anna ma krana stuhune perkara la yatimmu kang ora bisa dadi sampurna apa alwajibu perkara kang wajib. Apa alwajibu perkara kang wajib illa bihi angin kelawan ma. Illa bihi angin kelawan ma. Illa bihi angin kelawan ma iku wajibun wajib. Iku wajibun wajib. Nah ini ada kaidah ya. Sampan garisi itu kaidah. Saya bacakan. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Itu garisi. Saman tenger itu. Itu kalau dulu saya dihafalkan. Itu kaidah. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak bisa menjadi terlaksana jika tidak ada sesuatu ini, maka sesuatu ini menjadi wajib. Sholat tanpa wudhu tidak sah, maka wudhu menjadi wajib untuk sholat. Misalkan begini, Mas Khalil disuruh menek genteng. Mas Khalil, tolong genteng itu bocor, sampan penekno. Sampan benakno, begitu. Suruh benahi genteng. Genteng kan di atas. Lalu Mas Khalil itu tidak perlu bertanya begini, lo berarti damel ondo nggih Gus? Misalnya gitu. Berarti pakai tangga berarti. Ya sudah mesti ya. Karena tidak bisa untuk ke genteng nggak bisa tanpa tangga, maka berarti hukum memakai tangga menjadi wajib. Nonton nggih? Kalau saya ngaji tidak pakai mic ini gak kedengeran oleh sampean, sedangkan saya harus ngaji, maka berarti memakai mic bagi saya itu wajib karena saya melaksanakan kewajiban. Nonton nggih? Itu yang dimaksud dengan mala yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Contoh ngenten malih. Misalkan ini contoh dari mala yatimul wajib tuh aplikasinya begini. Kalau najis pertengahan mutawasitoh itu kan harus hilang apanya? Rupanya, baunya sama rasanya. Kalau sampan wawi, jenengan wawi pakai tangan kiri, nah itu kan baunya masih di tangan itu kan masih ada, paham nggih? Baunya kan masih ada. Lah kalau tidak bisa dihilangkan bau dari wawi ini nggak bisa dihilangkan tanpa pakai sabun, maka memakai sabun itu menjadi wajib untuk menghilangkan yang wajib dihilangkan ini. Paham nggih? Itu yang disebut dengan maksud dengan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Itu pelajaran usul fiqh. Kayak jenengan saya suruh hafalkan dulu itu. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Hafalan. Kalau di Al-Azhar itu ngafalkan 5 kitab, jenengan suruh ngafalkan 5 lembar. Makalah-makalah itu loh, ya. Kalau saya ingat dulu waktu masih sekolah itu teman-teman itu kalau ujian tuh belajar itu bukan belajar buku bahasa Indonesia, tapi buku bahasa Arab. Kitab begini yang dipelajari. Karena pelajaran saya itu fikih, usul fikih,
tafsir, ilmu hadis, Quran hadis, itu semuanya itu materinya berbahasa Arab. Bukunya sampai sekarang ada. Sehingga kita kalau ujian itu pakai kitab. Dan kalau pakai kitab yang selain referensinya sekolahan saya, maka ditulis Fathul Mu'in halaman sekian begitu, Bajuri halaman begitu. Kita itu seperti itu. Nah, budaya-budaya kayak gitu mari dikembangkan lagi, tidak apa-apa. Jadi menang-menang sama tuh belajar gitu loh. Belajar ngesai, belajar nempel kitab. Kalau ada yang ketinggalan ini tadi perempuan-perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Saya tambahin sedikit nggih. Wasalisuhalan utawi kaping telune furud. Wasalisuhalan utawi kaping telune furud iku waslu yadaihi. Basuh tangan lorone mutawaddi. Wasalisuhalan utawi kaping telune furud iku waslu yadaihi. Basuh tangan lorone mutawaddi. Min kafaihi sangking epek-epek lorone mutawaddi. Min kafaihi sangking epek-epek lorone mutawaddi, telapak tangan. Basuh tangan tuh mulai telapak tangan. Wa dira'aihilan sikut lorone mutawaddi. Wa dira'aihilan sikut lorone mutawaddi. Jadi membasuh tangan itu dari telapak tangan sampai sikut. Bikulli mirfakin, kelawan saben-saben. Oh, keliru ya. Min kafaihi sangking epek-epek lorone mutawaddi wa dira'aihi lan lengen lorone mutawaddi. Wa dira'aihi lan lengen lorone mutawaddi. Bikulli mirfakin. Bikulli mirfakin diharokati. Bikulli mirfakin kelawan saben-saben sikut. Bikulli mirfakin kelawan saben-saben sikut. Lil ayati krono ayat. Lil ayati krono ayat. Wayajibulan wajib apa waslu jami ima. Wayajibulan wajib apa waslu jami ima. Basuh saben-saben perkara. Wayajibulan wajib apa waslu jami ima. Basuh saben-saben perkara. Fi mahallil fardi kang ono ing dalem panggonane fardu. Wayajibulan wajib apa waslu jami ima. Basuh saben-saben perkara. Fi mahallil fardi kang ono ing dalem panggonane fardu. Min sya'rin saking rambut. Min sya'rin saking rambut. Wa dufrin lan kuku. Dufer. Wa dufrin lan kuku. Wa intola lan senajan dawa apa ma. Wa intola lan senajan dawa apa ma. Kuku meskipun panjang wajib dibasuh. Karena ada di tempat yang wajib dibasuh. Nah niki far'un, satu sesi. Far'un utawi iki iku pang-pangan. Far'un utawi iki iku pang-pangan. Launasia lamun lali sapa wong. Launasia lamun lali sapa wong. Nasi artinya lali, nasyun, nasia, lali. Sehingga ada perbedaan pendapat. Man akala nasian, orang yang
memakan nasian, lupa, dalam keadaan lupa. Orang puasa yang memakan dalam keadaan lupa. Lau akala shaimun nasian. Kalau orang yang berpuasa memakan dalam keadaan lupa makan. Itu jadi guyon. Jadi guyon apa? Ittafaqul ulama, ya, bahwa ulama itu bersepakat orang yang makan dalam kondisi berpuasa, makan dalam keadaan lupa, itu puasanya tidak batal. Kecuali ulama Indonesia. Kenapa? Karena nasi di dalam bahasa Indonesia itu adalah arus, sego. Jadi man akala nasian, orang yang makan nasi ketika puasa, katanya ulama Indonesia batal. Tapi katanya ulama Timur Tengah tidak batal. Karena nasi di dalam bahasa Arab itu apa? Lupa. Kalau makan tapi lupa, tidak batal. Tapi kalau ulama Indonesia, karena nasi itu artinya nasi, orang yang makan nasi batal. Tapi guyon. Nah, sing guyu paham berarti. Man akala nasian, lau nasia, lamun lali sopo wong, lam atan kelawan sediluk. Lau nasia lamun lali sapa wong, lam atan kelawan sediluk. Fan ghasalat mongko kebaso apa lam'ah. Fan ghasalat mongko dadi kebaso apa lam'ah. Fi taslisin ing dalem ngaping teloni. Fi taslisin ing dalem ngaping teloni. Au i'adati wudu'in utawa baleni wudu. Au i'adati wudu'in utawa baleni wudu. Linisyanin krono lali. Linisyanin krono lali lahu maring wudu. Linisyanin krono lali lahu maring wudu. La tajdidin ora se nganyar-nganyari wudu. La tajdidin ora se nganyar-nganyari wudu. Wahtiyatin lan ngati-ati. Wahtiyatin lan ngati-ngati. Ajza'ah. Ajza'a mongko nyukupi apa taslis. Ajza'a mongko nyukupi apa taslis. Hu ing wong. Ajza'a mongko nyukupi apa taslis hu ing wong. Wonten dulu. Sekian dulu. Ada yang mau ditanyakan? Monggo.